Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Puncak gunung yang sangat besar berdiri sunyi dan sunyi di dataran. Puncak gunung yang tinggi dan berawan itu seperti ujung pedang, samar-samar memancarkan aura pedang yang tajam saat menembus awan. Suara latihan yang keras dan jelas serta benturan logam tetap ada di dalam kabut. Gunung Misty Cloud masih merupakan gunung awan berkabut sejak saat itu. Namun, Misty Cloud Sekte yang terletak di atasnya telah berubah secara drastis sejak saat itu. Seluruh puncak gunung dipenuhi dengan patroli yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang melangkah ke dalamnya akan segera diamati oleh tatapan tersembunyi. Itu seperti benteng pegunungan dengan pertahanan yang sangat ketat. Tempat ini adalah kamp besar dari Misty Cloud Sekte. Karena Misty Cloud Sekte telah merekrut sejumlah besar murid, Misty Cloud Sekte saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih besar daripada dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Inilah alasan mengapa mereka memiliki cukup orang untuk benar-benar menempatkan garis pertahanan yang ketat dengan penjaga yang berjarak 3 langkah di seluruh puncak gunung yang sangat besar ini. Meskipun kekuatan sekte telah menjadi lebih kuat, tidak hanya orang luar tetapi juga beberapa murid Misty Cloud Sekte merasa bahwa Misty Cloud Sekte saat ini tidak lagi menjadi tempat yang dilihat oleh setiap orang di dalam Kekaisaran Jiama sebagai pelatihan suci, tanah. Setelah 3 tahun berbagai tindakan oleh Misty Cloud Sekte, mereka sudah menjadi tidak berbeda dari faksi biasa, menggunakan semua cara yang adil dan curang untuk memperluas kekuatan mereka. Basis besar sekte itu meluas sampai ke tepi pandangan mereka di puncak gunung Misty Cloud. Sosok manusia bergegas di tanah terbuka yang sangat besar. Berbagai kutukan dan suara pedang yang bertabrakan berkumpul bersama. Bahkan sedikit kabut samar yang tertinggal di langit telah dikeluarkan. Tanah suci pelatihan saat itu tidak lagi memiliki atmosfer yang sangat halus dan luar biasa. Sebuah aula besar berdiri di tengah puncak gunung, seperti binatang buas yang merayap di tempat ini. Itu sedikit memancarkan perasaan telah melalui banyak perubahan dan kesulitan. Aula besar ini telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak Misty Cloud Sekte didirikan. Oleh karena itu masih mempertahankan beberapa perasaan halus lama dari Misty Cloud Sekte. Namun, wajah gelap dan dingin dari penjaga berpakaian putih di luar aula besar menciptakan perasaan suram tambahan pada seseorang yang telah lama tinggal di sana. Ada cukup banyak orang yang duduk dengan tenang di dalam aula besar. Tatapan mereka mengandung ketakutan saat mereka menatap pria tua di kursi pemimpin. Mereka tidak berani mengeluarkan suara yang tidak biasa. Orang tua itu mengenakan jubah putih. Garis awan telah dijahit di jubah. Kedua lengan bajunya digambar pedang. Ketika lengannya bergerak, gambar pedang itu tampak nyata dan aura pedang tajam samar-samar keluar darinya. Orang tua itu memiliki kepala yang tertutup oleh udara putih tetapi wajahnya memiliki kilau halus yang samar-samar, tampak seperti orang muda. Mata tertutup pria tua itu perlahan terbuka. Cahaya yang menyebabkan tubuh seseorang merasakan hawa dingin mengalir melalui matanya yang acuh tak acuh. Siapapun yang tidak sengaja melihat pancaran cahaya di matanya akan langsung merasakan keringat dingin mengalir. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Siapa lagi selain Yun San yang memiliki reputasi seperti itu di dalam Misty Cloud Sekte? Apakah ada berita dari pihak Yun Fan? Keheningan di aula berlanjut untuk beberapa saat. Baru saat itulah Yun San perlahan mengangkat matanya dan sedikit membuka mulutnya untuk berbicara. Semua orang di aula tidak bisa membantu tetapi menegakkan tubuh mereka setelah Yun San membuka mulut untuk berbicara. Salah satu dari mereka ragu-ragu sejenak sebelum dia menjawab masing-masing. Pemimpin sekte, Yun Fan belum mengirimkan berita apapun. Saya pikir dia masih menunggu kesempatan. Ini hanya Zhen Gui Pas, namun dia sebenarnya perlu menunda-nunda sejauh itu. Yun San sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, kirimkan perintah ini padanya. Dia harus mengendalikan Zhen Gui Pas dalam 5 hari. Selain itu, perintahkan yang lain di tempat yang tersisa untuk bertindak sesuai dengan situasi. Kami tidak perlu khawatir tentang mereka yang mengaduk-aduk ombak apapun. Ya Pak, semua orang dengan cepat menanggapi setelah mendengar perintah Yun San. Hehehe, pemimpin sekte telah membuat keputusan yang tegas dan berani tahun ini. Tanpa disadari,
Murid-murid Mystic Cloud Sekte telah merembes ke semua kota besar di dalam Kekaisaran Jiama. Selama perintah diberikan saat waktunya tiba, kemungkinan lebih dari setengah wilayah Kekaisaran Jiama akan menjadi milik kita, Sekte Awan berkabut. Seorang pria paruh baya berbicara kepada Yun San sambil tersenyum. Senyum itu menyanjung. Ini hanyalah langkah pertama. Langkah kaki dari Mystic Cloud Sekte kami tidak akan berhenti di Kekaisaran Jiama. Setelah kami sepenuhnya mengontrol Kekaisaran Jiama, kekuatan Mystic Cloud Sekte pasti akan melonjak. Pada saat itu, kemungkinan tidak akan ada faksi lain di wilayah barat laut benua Doki yang dapat bersaing dengan kami. Pada saat itu, kita hanya perlu menunggu Mystic Cloud Sekte menjadi penguasa di wilayah barat laut, hanya masalah waktu bagi kita untuk benar-benar mendominasi benua. Yun San tertawa, matanya dipenuhi dengan ambisi liar yang tidak sesuai dengan usianya. Hehehe, pemimpin sekte benar. Akhirnya, Mystic Cloud Sekte kami paling-paling bisa dianggap sebagai faksi tingkat menengah di pertemuan besar faksi wilayah barat daya. Saya pikir pada saat pertemuan berikutnya, kami pasti akan membuat orang-orang yang mengatakan Mystic Cloud Sekte kami rabun. Tawa yang setuju dengan cepat mengikuti di belakang kata-kata Yun San. Senyum tipis terlihat di wajah Yun San. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana kemajuan masalah yang telah saya pesan? Seseorang di aula segera berdiri setelah mendengar ini. Dia dengan hormat berkata, mengandalkan pemimpin sekte, kami telah mengumpulkan semua pria yang kami butuhkan. Kami hanya menunggu perintah pemimpin sekte sebelum kami dapat memasuki ibu kota dan sepenuhnya menghilangkan klan primer. Dia berhenti sebentar ketika berbicara tentang hal ini. Setelah itu, dia berbicara dengan ragu-ragu, namun, klan primer Hai Bodong memiliki kekuatan Dong Huang. Saya khawatir itu tidak akan cukup jika kita hanya mengandalkan orang-orang itu. Yundu, Yunsa, kalian berdua akan memimpin pasukan untuk sepenuhnya menghilangkan klan primer kali ini. Ingat, setelah kamu menyingkirkan klan primer, kamu harus menemukan anggota klan Xiao yang tersisa. Tatapan Yun San melihat ke sudut aula dan berteriak dengan suara rendah. Ya Pak, dua lelaki tua yang tetap diam di satu sudut dengan sigap berdiri dan menjawab dengan hormat ketika mereka mendengar perintah Yun San. Meskipun kedua pria tua ini tetap rendah hati, mereka jelas memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Mystic Cloud Sekte. Ini bisa dilihat dari bagaimana suara-suara di aula menjadi jauh lebih lemah setelah mereka berdiri. Hehehe, sesepuh Yundu dan Yunsa telah menerobos ke kelas Dong Huang dengan bantuan pemimpin sekte selama 3 tahun ini. Hai Bodong itu tidak akan bisa membuat banyak masalah dengan dua orang ini. Orang yang melapor sebelumnya tersenyum dan berbicara saat melihat kedua lelaki tua ini berdiri. Yundu dan Yunsa juga tersenyum saat mendengar kata-kata yang agak menjilat itu. Mereka segera saling memandang. Cahaya hitam aneh melintas di mata mereka tanpa meninggalkan jejak. Misi Anda adalah memusnahkan klan primer dan mencari anggota klan Xiao yang tersisa. Sepertinya faksi lain di ibu kota tidak akan berani campur tangan. Tentu saja, jika ada faksi yang buta, kamu bisa memusnahkan mereka bersama. Tatapan Yun San perlahan menyapu seluruh tempat saat dia berbicara dengan suara samar. Yundu dan Yunsa sekali lagi mengangguk setelah mendengar ini. Yun San menyandarkan tubuhnya di kursi empuk setelah dia memberikan semua instruksinya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena itu masalahnya, setiap orang harus kembali ke pos mereka. Kami pertama-tama akan menghilangkan klan primer selama periode waktu ini. Semua orang di aula buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-kata ini menyingkirkan mereka dari Yun San. Mereka segera berdiri, membungkuk kepada Yun San, dan perlahan mundur dari aula besar. Aula sekali lagi menjadi sunyi setelah semua orang pergi. Namun, keheningan ini berlanjut hanya untuk jangka waktu sebelum bayangan berfluktuasi di sudut gelap tertentu di aula. Segera, sekelompok kabut berwarna hitam secara aneh muncul. Ingat, kamu tidak bisa melepaskan satu orang pun dari klan Xiao kali ini. Apa yang Anda lakukan terakhir kali tidak terlalu memuaskan. Kabut berwarna hitam layu dan muncul di tengah aula saat suara jahat gelap perlahan dipancarkan dari dalamnya. Apa sebenarnya yang ingin kamu temukan dari klan Xiao? Itu hanyalah klan kecil namun mereka benar-benar memiliki sesuatu yang dapat menarik perhatian Anda. Yun San mengerutkan alisnya. Dia sudah penasaran dengan pertanyaan ini sejak lama.
Yang terbaik adalah Anda tidak mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya Anda ajukan. Ada beberapa hal yang tidak bermanfaat bagi Anda jika Anda mengetahuinya. Hall of Souls kami dapat membantu Anda menerobos menjadi ahli dozong, tetapi kami juga dapat mengubah Anda kembali ke keadaan semula. Suara gelap dan dingin bergema di dalam aula, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Wajah Yun San sedikit bergetar. Cara Yun San yang mengesankan dan kuat dari sebelumnya hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan cara yang agak tidak senang saat ini. Dia berkata, tapi bagaimana jika kita masih tidak dapat menemukan hal yang kamu inginkan setelah membunuh semua anggota klan Xiao? Klan Xiao pasti memiliki barang yang kita butuhkan. Namun, kami tidak tahu persis siapa yang memegangnya. Jika kita tidak bisa menemukannya di sini, kita hanya bisa pergi dan mencari Xiao Yan yang melarikan diri dari Kekaisaran Jiama. Xiao Yan, Yun San memiliki ingatan yang dalam tentang nama ini. Oleh karena itu, ekspresinya menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengarnya. Dia berkata, belum banyak berita tentang bocah itu selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah lama mati di suatu tempat yang tidak diketahui. Cek-cek, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Kabut hitam segera mengeluarkan tawa aneh ketika dia mendengar ini. Aku telah menerima berita dari aula beberapa waktu sebelumnya. Jejak Xiao yang ditemukan di Black Corner Region, yang berjarak ribuan kilometer dari Kekaisaran Jiama. Selain itu, kekuatan orang itu sudah cukup untuk membunuh ahli Do Huangs. Bunuh Do Huangs? Bagaimana mungkin? Ekspresi Yun San segera berubah. Dia berdiri dari kursinya karena terkejut saat dia menjerit tanpa sadar. Meskipun orang itu telah menunjukkan semacam teratai api yang sangat kuat, keterampilan Do untuk membunuh Yun Leng yang kekuatannya adalah Do Huang, tetapi membunuh Do Huang adalah konsep yang sama sekali berbeda. Kesenjangan di antara mereka berbeda seperti surga dan bumi. Ini bukanlah hal yang mustahil saat itu, adalah kesalahan bagimu untuk membiarkan dia melarikan diri dari Kekaisaran Jiama. Di masa depan, kamu mungkin benar-benar akan dibunuh oleh tangan bocah itu. Suara dari kabut hitam itu gelap dan dingin. Wajah Yun San berkedut. Sebuah kepadatan melonjak ke matanya saat dia berbicara dengan cara yang menyeramkan. Jadi bagaimana jika dia bisa membunuh seorang Do Huang? Saat itu, saya memaksanya melarikan diri seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Kali ini, saya bisa melakukan hal yang sama. Cek. Kalau begitu, aku akan mendoakanmu. Namun, yang terbaik adalah Anda menangkap semua anggota klan Xiao yang tersisa sebelum ini. Kalau tidak, kepala aula akan benar-benar marah. Kabut hitam melayang tanpa tujuan. Itu meninggalkan tawa dingin sebelum secara aneh menghilang dengan riak. Ketika dia mendengar dua kata kepala aula, wajah seseorang yang sekuat Yun San menjadi agak pucat. Dia melihat ke tempat di mana kabut hitam telah menghilang dan dia mengencangkan tinjunya perlahan. Kilatan pekat dan dingin melintas di matanya. Kali ini, aku pasti akan menghabisi seluruh klan Xiao. Kota suci Jiama adalah ibu kota Kekaisaran Jiama. Menjadi kota paling ramai di seluruh kekaisaran, aliran manusia yang dikonsumsi dan dilepaskannya setiap hari telah mencapai jumlah yang cukup menakutkan. Namun, kota yang ramai ini memiliki suasana yang agak menekan saat ini. Ada perasaan samar tertahan dari badai yang sedang terjadi. Perasaan seperti itu secara alami menyebar dan diciptakan oleh klan primer, yang tiba-tiba mengumumkan penutupan sementara semua rumah lelang dan tokonya. Tindakan oleh salah satu dari 3 klan besar kekaisaran ini tidak diragukan lagi menunjukkan kepada semua orang bahwa masalah yang cukup besar akan menimpa kepala mereka. Masyarakat tidak kekurangan beberapa orang yang mendapat informasi dengan baik. Oleh karena itu, ada beberapa rumor yang menyebar bahwa Mystic Cloud Sekte memiliki rencana untuk memusnahkan klan primer. Rumor ini segera menimbulkan keributan yang cukup besar di dalam kota begitu menyebar. Orang-orang dari Kekaisaran Jiama dapat dengan jelas melihat bahwa Mystic Cloud Sekte menjadi semakin sombong selama beberapa tahun ini. Selain itu, selain keluarga kekaisaran, satu-satunya faksi dalam seluruh Kekaisaran Jiama yang dapat menyebabkan klan primer, yang telah menjadi puncak dari 3 klan besar, untuk bertindak sangat hati-hati kemungkinan besar hanya Sekte Awan Berkabut, yang merupakan jarak dekat dari ibu kota. Suasana di dalam markas klan primer, yang terletak di selatan kota sangat tegang sementara rumor menyebar ke seluruh kota. Sosok manusia yang cemas mondar-mandir di mansion.
Semua penjaga juga telah dikerahkan kembali dari tempat lain untuk menjaga rumah ini dengan sangat ketat. Sejumlah tandan panah yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki kilatan kedipan dingin dalam kegelapan bergoyang dengan goyah di seluruh mansion. Anak panah panjang yang tajam akan langsung ditembakkan saat kedatangan tamu tak diundang. Sementara sosok manusia bergegas ke seluruh penjuru mansion, suasana di ruang pertemuan yang luas di tengah mansion sangat tegang. Semua orang yang duduk di tempat itu adalah anggota inti dari klan primer. Pada saat ini, sebagian besar ekspresi mereka jelek. Tentu saja, kemungkinan besar siapapun di Kekaisaran Jiama yang tiba-tiba menjadi target dari Mystic Cloud Sekte akan kesulitan membentuk senyuman di wajah mereka. Ya Fei, apakah berita bahwa Mystic Cloud Sekte akan menyerang klan primer kita benar? Seorang pria tua di aula mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Semua tatapan di aula tertuju pada wanita cantik yang duduk di kursi pemimpin ketika mereka mendengar pertanyaan lelaki tua itu. Wajah cantik mempesona yang terakhir juga ditutupi dengan ekspresi serius pada saat ini. Dia mengangguk sedikit di depan mata semua orang dan berkata, "Tetua pertama, berita ini memang benar. Sepertinya Mystic Cloud Sekte akan benar-benar bertindak dalam 2 hari." Meskipun semua orang sudah memiliki jawaban di dalam hati mereka, wajah banyak orang di aula masih menjadi lebih gelap setelah mendengar konfirmasi Ya Fei. Wajah lelaki tua yang dipanggil penatua pertama agak akrab. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, orang akan menyadari bahwa dia adalah kepala klan primer saat itu, Primer Tengshan. Namun, mendengar cara Ya Fei memanggilnya, sepertinya dia telah menyerahkan posisi kepala klan selama 3 tahun ini. Primer Tengshan perlahan menghela nafas saat mendengar kata-kata Ya Fei. Dia turun ke dalam keheningan di tengah kondisi klan yang putus asa. Semua ini karena orang-orang dari klan Xiao itu. Jika kami tidak membantu mereka, kami tidak akan menyinggung Mystic Cloud Sekte dan masalah hari ini tidak akan terjadi. Suara yang agak tajam terdengar di bawah tekanan yang dibawa oleh 3 kata Mystic Cloud Sekte. Cukup banyak kesepakatan segera menyusul saat suara itu dibunyikan. Jelas, mereka akhirnya tidak bisa menahan pikiran di dalam hati mereka ketika bencana melanda. Kalian semua tutup mulut. Primer Tengshan segera menjadi sangat marah saat mendengar suara di ruang rapat. Telapak tangannya membanting dengan keras ke atas meja. Suara keras yang tiba-tiba mengejutkan semua orang menjadi diam. Primer Tengshan memandang pria berwajah tenang yang duduk di kursi roda di sampingnya setelah menekan semua orang. Dia segera melirik wajah Hai Bodong yang agak sedingin es dengan mata tertutup di samping Ya Fei. Dia tertawa getir dan berkata, "Tuan Xiaoding, anggota klan saya telah kehilangan diri mereka sendiri dan membiarkan Anda melihat lelucon." Xiaoding tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Primer Tengshan. Tatapannya perlahan menyapu wajah semua orang. Siapapun yang bertukar pandangan dengannya akan tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka beberapa saat kemudian. Meskipun kaki pria ini saat ini lumpuh, semua orang tanpa sadar akan merasakan kedinginan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ketika mereka melihat wajah di mana senyum tipis digantung. Klannya hampir hancur dan dia telah berubah menjadi kondisi di mana dia menjadi orang cacat yang hanya bisa mengandalkan kursi rodanya. Perubahan mendadak ini cukup untuk menyebabkan orang biasa menjadi gila. Namun, pria ini tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Sikap itu seolah-olah dia tanpa emosi orang seperti ini memang sangat menakutkan. Tetua Tengshan pertama, masalah ini memang terkait dengan klan Xiao kita. Xiao Ding tertawa. Tatapannya mengarah ke Primer Tengshan saat dia berkata, "Jika Mystic Cloud Sekte benar-benar ingin menyerang klan primer, Anda dapat menyerahkan saya atau bahkan setengah dari anggota klan kepada mereka. Setelah itu, Anda dapat mengumumkan bahwa ini semua adalah orang-orang yang tersisa dari klan Xiao. Tolong coba pikirkan cara untuk membiarkan anggota klan lain pergi dengan tenang. Klan Xiao mungkin akan menghadapi bencana besar tetapi sebagian dari darah kita harus tetap ada." Banyak orang di aula agak tertegun ketika mendengar kata-kata Xiao Ding. Rasa dingin di hati mereka menjadi lebih kuat saat mereka melihat senyuman yang tergantung di wajah mantan. Dengan nada santai, dia menyerahkan dirinya dan setengah dari klannya. Taktik ini tidak bisa digambarkan sebagai tidak kejam. Kelopak mata Primer Tengshan juga mengejang mendengar kata-kata Xiao Ding. Dia sangat memandangi Xiao Ding yang tersenyum sebelum dia dengan tenang berbicara di dalam hatinya. Dia mungkin masih muda tapi dia tetap benar-benar rasional.
Klan Xiao tidak perlu khawatir tidak bisa makmur dengan bakat seperti itu. Sayangnya, anak kecil Xiao Ding, yakinlah bahwa tidak ada yang akan menyerahkanmu. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku yang lama dan setengah dari klan primer, diriku yang dulu akan memastikan tidak ada yang akan terjadi padamu. Suara sedingin es tiba-tiba terdengar. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat bahwa Hai Bodong tanpa sadar telah membuka matanya. Mata biru yang agak subur itu memiliki kilatan dingin yang saat ini berkedip di dalamnya. Setiap orang yang memiliki keberatan tidak punya pilihan selain dengan bijak menelan kata-kata di mulut mereka di hadapan kilatan dingin ini. Hai Tua Xiao Ding terkejut. Matanya, yang seperti sumur tua tanpa riak, juga mulai sedikit berfluktuasi. Dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa jika Ye Fei dan Hai Bodong tidak mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka di dalam klan primer, kemungkinan klan Xiao sudah kehilangan perlindungan mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa Hai Bodong masih sekeras ini setelah banyak hal berkembang sampai tahap ini. Dia bahkan rela kehilangan setengah dari klan primer. Hai Tua, apakah kamu masih menunggu saudara ketiga kembali? Xiao Ding tertawa getir sebelum dia dengan lembut menghela nafas. Pada saat ini, bahkan dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Mungkin, dia hanya bisa berharap Xiao Yan bisa kembali di masa depan dan membantu membalas dendam untuk klan Xiao. Haha, saya memiliki kepercayaan pada orang itu, Hai Bodong tertawa terbahak-bahak. Tatapannya segera melirik primer Tengshan di sampingnya dan dengan dingin mendengus, kalian semua hanya tahu bagaimana menjadi kupet seperti tikus. Apa menurutmu Misty Cloud Sekte benar-benar memutuskan untuk menyerang kita, klan primer, karena klan Xiao? Anda bukannya tidak menyadari aktivitas mereka beberapa tahun ini? 3 klan besar kekaisaran dan bahkan keluarga kekaisaran. Tunggu dan lihat siapa yang beruntung bisa kabur. Primer Tengshan diam. Dia segera tertawa getir dan menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Misty Cloud Sekte saat ini menunjukkan tanda-tanda membersihkan faksi di kekaisaran. Namun, akan lebih baik jika mereka bisa menunda ini sedikit lebih lama. Dia mungkin berpikir dengan cara ini di dalam hatinya tapi dia tidak berani menyuarakannya. Hai Bodong adalah penatua agung sejati dalam klan. Tidak ada keraguan tentang kreditnya dalam memungkinkan klan primer memiliki statusnya saat ini. Bahkan dia tidak berani membantahnya. Tentu saja, jika Hai Bodong tidak memiliki reputasi besar dalam klan primer, hanya dengan kemampuan Ye Fei saja, dia akan kesulitan mengendalikan klan terlepas dari seberapa mampu dia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa kita tidak meminta bantuan dari klanmu, klan Nalan, asosiasi alkemis, atau keluarga kekaisaran? Primer Tengshan menghela nafas lagi. Tidak ada gunanya, Ye Fei menggelengkan kepalanya. Jari halusnya dengan lembut mengetuk meja saat matanya yang cerah menyapu aula besar. Dia berkata, kekuatan Misty Cloud saat ini terlalu hebat. Bahkan mereka tidak berani memprovokasi mereka. Jika mereka benar-benar ingin membantu kami, mereka akan mengirim orang tanpa kami meminta bantuan. Jika mereka tidak ingin atau tidak berani, permintaan bantuan apapun tidak akan membantu situasi. Lalu apakah kita hanya duduk di sini dan menunggu untuk mati? Beberapa orang di aula tidak tahan lagi seperti yang mereka minta. Ye Fei mengangkat matanya, menoleh dan berbicara kepada Primer Tengshan, ketua pertama, untuk mempersiapkan yang terburuk, saya diam-diam telah mengirim beberapa generasi muda dari klan primer kami keluar dari ibu kota untuk melindungi garis keturunan klan kami. Jika itu benar-benar sampai pada tahap itu, saya khawatir selain menyerah, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Nak, kamu memang berpikir jauh ke depan untuk benar-benar mempersiapkan rute pelarian klan kita. Namun, situasi seperti itu juga terlalu buruk. Primer Tengshan terkejut saat mendengar ini. Sepertinya dia baru saja menyadari hal-hal ini. Menyerah, kurasa akhir kita tidak akan bagus jika kita melakukannya. Blar. Primer Tengshan menghela nafas lagi. Dia baru saja akan berbicara ketika seluruh langit kekaisaran Jiama tiba-tiba mengeluarkan ledakan seperti guntur yang bergulir. Ledakan terus berlanjut tanpa henti, menyebabkan seluruh pandangan kota terlempar ke langit. Pada saat ini, awan yang diaglomerasi dari energi terbentuk di sumber ledakan. Di sisi awan ada pedang panjang yang memancarkan aura tajam saat menembus langsung ke pedang sebelumnya. Ini adalah sinyal dari Misty Cloud Sekte.
Seluruh kota meledak menjadi gelombang seruan saat mereka melihat tanda energi khusus di langit. Beberapa orang sensitif menunjukkan wajah kaget. Apakah Misty Cloud Sekte ini benar-benar ingin menyerang klan primer? Cukup banyak orang yang keluar dari aula dalam klan primer. Mereka melihat tanda di langit dan ekspresi mereka langsung berubah menjadi putih pucat. Klan primer, serahkan anggota klan Xiao yang tersisa. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari klanmu disingkirkan. Teriakan dingin dan acuh tak acuh dibawa oleh Doki yang kuat karena bergema seperti guntur di seluruh kota suci Jiama tidak lama setelah tanda itu muncul. Teriakan seperti guntur membawa beberapa Doki saat bergema di setiap sudut kota suci Jiama. Tak terhitung banyaknya orang mengangkat kepala mereka saat ini. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah tertentu. Doki yang meningkat di sana seperti pilar langit yang bergelombang. Ya Fei, Hai Bodong, dan yang lainnya dari klan primer bergegas keluar dari aula. Ekspresi mereka serius saat mereka mengamati tempat Doki meletus. Apa yang kita lakukan sekarang? Primer Tengshan bertanya dengan suara yang dalam. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Karena kita tidak ingin menyerah, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Hai Bodong mendengus dingin. Udara dingin yang samar menyelimuti tubuhnya. Di bawah penutup udara dingin ini, warna biru tua di matanya juga menjadi lebih gelap. Semuanya dengarkan, jaga posmu dengan aman. Jangan panik, tidak perlu melaporkan jika ada yang mengganggu. Bunuh saja. Wajah cantik Ya Fei sedingin es. Matanya mengandung kejahatan saat teriakan dinginnya menyebar ke seluruh klan primer. Hai Bodong sedikit mengangguk saat dia melihat Ya Fei mentransmisikan perintah dengan tertib dan dengan cepat menstabilkan situasi yang agak panik. Dia segera menyempitkan kedua matanya dan dengan dingin mempelajari tempat di mana Doki meletus. Kedua tinjunya di bawah lengan bajunya perlahan dikencangkan. Si tua Yun San, karena kamu ingin menghancurkan klan primerku, diriku yang dulu akan melukai tulangmu dan membuatmu berdarah. Sementara anggota klan primer menunggu dengan sungguh-sungguh, teriakan keras yang teratur tiba-tiba keluar dari tempat di dalam kota suci Jiama tempat Doki meletus. Semua orang di kota segera melihat sekelompok besar individu berjubah putih melonjak ke segala arah dari tempat tertentu sebelum melompat dan bergegas di atas gedung-gedung kota. Ketika jubah putih berkibar tertiup angin, gambar pedang awan khusus di atasnya memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi mereka sebagai orang-orang dari Misty Cloud Sekte. His, tidak terduga bahwa Misty Cloud Sekte benar-benar mengirim begitu banyak orang. Sepertinya dia benar-benar ingin memakan klan primer dalam satu gigitan. Cukup banyak orang yang menghirup udara sejuk saat mereka melihat jubah putih yang mengalir di atas gedung seperti kutu. Segera ada rasa kasihan dan pikiran miskin yang dilontarkan. Misty Cloud Sekte benar-benar terlalu sombong untuk menyerang dengan keriuhan seperti itu. Unit jubah putih itu seperti semburan berwarna putih yang melonjak dari bagian utara kota. Akhirnya, mereka bergerak ke segala arah, mengelilingi tempat di mana klan primer berada. Momentum dan aura itu sedemikian rupa sehingga kemungkinan Misty Cloud Sekte telah mengirim setidaknya 1000 orang. Skala seperti ini sebanding dengan pasukan berukuran kecil. Seluruh ibu kota menjadi seperti panci minyak mendidih ketika semburan berwarna putih melonjak. Itu benar-benar berubah menjadi keributan. Tak terhitung banyaknya orang juga melompat ke atap dan tetap berada sangat jauh di belakang semburan ini. Akhirnya, mereka berhenti tepat saat mata mereka bisa melihat klan primer saat mereka mencari tempat dengan pemandangan indah untuk mulai menonton acara besar yang paling sensasional di Kekaisaran Jiama dalam 1 abad terakhir ini. 3 klan besar dari Kekaisaran Jiama telah didirikan di Kekaisaran cukup lama. Selama tahun-tahun ini, 3 klan besar menjadi semakin kuat dan klan biasa akan kesulitan melampaui mereka. Serangan Misty Cloud Sekte terhadap klan primer tidak diragukan lagi adalah tabrakan dengan skala terbesar yang terjadi di dalam Kekaisaran Jiama dalam beberapa dekade terakhir. Hati cukup banyak orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang tabrakan antara yang kuat. Oleh karena itu, sebelum semburan putih Misty Cloud Sekte tiba di klan primer, beberapa area tinggi di sekitarnya sudah dipenuhi dengan massa hitam kepala manusia. Kakak Xiao, kamu harus bersembunyi di sudut jika perkelahian akan terjadi nanti. Ya Fei melihat gelombang berwarna putih yang menyapu dari kejauhan sebelum menoleh saat dia mengingatkan Xiao Ding yang duduk di kursi roda. Apa gunanya bersembunyi di pojok saat itu? Lagi pula, apakah kamu benar-benar berpikir aku benar-benar orang yang terlalu lemah untuk bertarung?
Xiao Ding tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada niat baik Ye Fei. Dia segera mengangkat tangannya dan doki hijau kaya yang tidak biasa, yang dipenuhi dengan kehidupan, dengan cepat melonjak dan menutupi tinjunya. Hah, Anda telah maju ke Dowling. Kapan ini terjadi? Hai Bodong di sampingnya langsung terkejut ketika dia melihat aura yang tiba-tiba dilepaskan Xiao Ding dan dia bertanya dengan heran. Karena saya tidak bisa merasakan kaki saya hanya bisa berlatih dengan tenang. Oleh karena itu, kemajuan saya cukup baik, hanya saja saya biasanya tidak melepaskan doki saya sehingga semua orang tidak menyadarinya. Xiao Ding tersenyum saat menjawab, adalah bagus bahwa Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jika situasinya berubah menjadi lebih buruk nanti, Anda dan Ye Fei harus mencari kesempatan untuk melarikan diri, bukanlah keputusan yang bijaksana bagi kita semua untuk mati di sini. Jika itu masalahnya, bahkan jika klan primer dimusnahkan total, akan ada seseorang yang akan membalas dendam untuk kita di masa depan. Hai Bodong mengangguk saat dia tiba-tiba berbisik. Xiao Ding dan Ye Fei kaget saat mendengar kata-kata Hai Bodong. Mereka akan mengatakan sesuatu ketika ekspresi mantan menjadi sangat serius saat dia berkata, mereka di sini. Kedua orang itu mengikuti suaranya dan mengangkat kepala mereka. Mata mereka melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa beberapa bangunan di luar mansion ini dipenuhi dengan sosok manusia berjubah putih yang tak terhitung jumlahnya. Tangan mereka dengan seragam memegang pedang panjang tajam yang memantulkan cahaya dingin dan padat di bawah sinar matahari. Kilatan tersebar di mansion, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di sekujur tubuh. Kalian berdua harus mengatur interior mansion. Saya akan memimpin orang untuk memblokir orang-orang dari Misty Cloud Sekte. Hai Bodong berbicara dengan Ye Fei. Kakinya langsung menginjak tanah dan tubuhnya melesat ke langit. Di belakangnya, Primer Teng San buru-buru berteriak keras setelah melihat ini. Setelah itu banyak anggota klan yang kuat dari klan Premier mengikuti dari dekat. Akhirnya, mereka berkedip dan muncul di luar mansion, berhadapan dengan unit besar Misty Cloud Sekte. Tubuh Hai Bodong digantung di udara. Bahunya bergetar dan sepasang sayap es doki terentang dari punggungnya. Kedua sayapnya dikepakkan untuk menahannya tetap di udara. Kedua matanya mengandung rasa dingin saat mereka melihat gelombang berwarna putih dari unit Misty Cloud Sekte yang besar. Doki yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti aliran doki, aura agung menyelimuti langit dan tekanan yang tidak biasa menutupi radius 100 meter. Mengingat kekuatan kelas Do Huang dari Hai Bodong, aura yang dia keluarkan tidak hanya menyebabkan keributan di dalam unit Misty Cloud Sekte yang besar, tetapi banyak pengamat di gedung-gedung tinggi sekitarnya juga mengeluarkan gelombang seruan. Menjadi salah satu dari sedikit elit Do Huang yang bisa dihitung dengan jari seseorang di dalam kekaisaran Jiama, reputasi Hai Bodong sekali lagi pulih ke tingkat yang mirip dengan puncaknya saat itu. Hai Bodong, jangan repot-repot melakukan perlawanan. Apakah Anda benar-benar berpikir untuk membalikkan keadaan dengan kekuatan Anda sendiri? Jika Anda bijaksana, Anda harus segera menyerahkan anggota klan Xiao yang tersisa. Dua tangisan tajam tiba-tiba meletus dari kota tepat saat aura Hai Bodong melonjak. Segera, dua aura yang sebanding dengan yang pertama tiba-tiba muncul. Suara deras angin dengan cepat mengikuti saat kedua aura ini muncul. Akhirnya, dua sinar cahaya menembus langit di depan pandangan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya muncul di udara di luar klan primer. Kedua orang yang muncul juga memiliki penampilan tua. Mereka mengenakan jubah putih bergambar awan. Kedua aura kuat itu jelas dipancarkan oleh kedua orang ini. Kedua sesepuh dari Misty Cloud Sekte yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian dari seluruh kota. Ini terutama ketika mereka merasakan perasaan tertekan yang samar-samar dilepaskan dari dalam tubuh kedua orang ini. Beberapa kejutan melonjak di hati sejumlah besar orang. Kedua orang ini sebenarnya adalah Do Huang's elit. Sejak kapan dua Do Huang tambahan muncul di Misty Cloud Sekte? Mata Hai Bodong terfokus pada kedua orang ini setelah penampilan mereka. Ini terutama ketika pandangannya menyapu ke arah wajah mereka berdua. Hatinya langsung sangat terkejut. Suara rendah dan dalam yang membawa ketidakpercayaan bergema di langit. Yundu. Yunsa, bagaimana kalian berdua bisa maju ke kelas Do Huang? Hihi, jangan bilang padaku bahwa hanya kamu yang bisa naik ke Do Huang dan yang lain tidak bisa. Orang tua yang dipanggil Yunsa tertawa dingin ketika mendengar kata-kata Hai Bodong. Hai tua,
Dua orang tua ini paling banyak adalah bintang Do Hwang 3 tahun lalu. Bagaimana mereka bisa menembus kelas Do Hwang dalam 3 tahun yang singkat? Sosok manusia melintas ke arah sisi Hai Bodong. Itu adalah Premier Tengshan. Pada saat ini, wajahnya juga dipenuhi ketidakpercayaan saat dia melihat dua orang di langit yang jauh. Ekspresi Hai Bodong suram. Dia menyipitkan matanya saat pandangannya menyapu Yundu dan Yunsa. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aura dari keduanya kurang tepat. Meskipun aura mereka mungkin tampak telah mencapai kelas Do Hwang, napas mereka jauh lebih rendah daripada perasaan lembut dan alami seorang elit Do Hwang. Kupikir Yunsan pasti menggunakan teknik rahasia aneh untuk secara paksa meningkatkan kekuatan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Premier Tengshan buru-buru berbicara. Meskipun Yundu dan Yunsa bukanlah Do Hwang elit sejati, seharusnya tidak sulit bagi salah satu dari mereka untuk menunda Hai Bodong. Orang yang tersisa jelas akan sangat sulit untuk dihentikan mengingat kekuatannya. Selain itu, begitu murid-murid Mystic Cloud Sekte di luar melepaskan serangan, kemungkinan para ahli di dalam klan tidak akan dapat bertahan lama. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan bilang kita harus menyerah pada saat seperti itu. Hai Bodong mengerutkan kening dan dengan dingin menegur. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, saya akan mencoba yang terbaik untuk membunuh salah satu dari mereka secepat mungkin. Setelah itu, saya akan membantu Anda membunuh orang lain. Selama kedua pemimpin ini terbunuh, kita tidak perlu takut pada murid Mystic Cloud Sekte lainnya. Premier Tengshan tertawa getir. Mereka hanya bisa melakukan ini mengingat situasi saat ini. Namun, biarpun mereka dikalahkan hari ini, mereka akan dianggap dikalahkan secara terhormat di depan mata banyak orang. Hai Bodong, saya akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu akan menyerahkan orang hari ini? Tatapan Yunsa gelap dan dingin saat berteriak saat dia melirik Hai Bodong dan Premier Tengshan, yang tergantung di langit di atas mansion. Tindakan Mystic Cloud Sekte beberapa tahun ini benar-benar telah mempermalukan semua leluhurmu. Apakah Yunsan tua itu tidak takut bahwa leluhurnya akan mengejarnya untuk menyelesaikan masalah? Hai Bodong tertawa dan diejek. Ekspresi Yunsa dan Yundu juga benar-benar tenggelam ketika mereka mendengar ini. Keduanya mengangkat tangan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh juga bergema di langit saat tangan mereka jatuh. Murid Mystic Cloud Sekte, dengarkan. Hari ini, kami akan membasahi klan Primer dengan darah. Aura pedang yang tebal dan dingin tiba-tiba melonjak dari semburan berwarna putih orang-orang saat tangisan kedua orang itu terdengar. Itu menutupi matahari dan menutupi seluruh kota. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan, dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.